Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ajaib perbuatan Tuhan, dan kali ini atau sore ini saya akan membawakan bahan tentang nama Tuhan dan panggilannya, karena kita melihat fenomena sekarang begitu banyak perdebatan dan pertentangan tentang nama Allah dan panggilannya. Saya tergerak untuk menyampaikan ini. Semoga kita berkenan untuk mendengarkannya. Kita buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Saya akan bacakan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Ini komunikasi Allah terhadap Musa pada saat itu, seorang tokoh atau nabi yang dipakai Allah yang secara luar biasa ya pada zaman itu. Namun dalam Alkitab juga kita harus melihat, ternyata Daud mencatat juga dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 1. Di sana kita dapati ada orang-orang bodoh yang dikatakan Daud yang tidak percaya kepada Allah. Saya akan bacakan dalam Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Dan sampai sekarang banyak orang yang tidak mengenal Allah atau mengenal Tuhan. Dan ada pun yang sengaja berkata memang tidak ada Tuhan. Tapi kita orang yang percaya dengan iman bahwa kita berkata Tuhan itu ada. Amin. Dalam Keluaran 3 ayat 14 ini dikatakan, Aku adalah Aku. Ehye, Asher, Ehye. Kata-kata Ibrani untuk Allah itu menggunakan kata El, Eloah, Elohim. Ya, sebutan El berakar pada suatu kata yang berarti kekuatan atau tenaga, seperti yang kita dengarkan kata El Shaddai ya, sebagai julukan Allah yang maha kuasa atau Allah yang maha sempurna ya. Kata Eloah juga digunakan, namun jarang digunakan kecuali dalam puisi seperti itu. Elohim juga banyak digunakan. Dan sekarang kita melihat kalimat atau kata Yahweh. Nama ini sering ditulis Jehovah, diterjemahkan dalam Alkitab terjemahan lain itu Tuhan. Seperti itu. Dan juga kita akan melihat kata Adonai ini mengacu kepada Allah sebagai penuh kehidupan dan kuasa, yang patut disembah karena keesaannya. Seperti nasihat kepada bangsa Israel, Shema Israel, Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu Esa ya. Seperti itu. Dan sedikit saya sentil tentang keberadaan Allah, bahwa Alkitab tidak pernah membicarakan keberadaan Allah terlepas dari sifat-sifatnya. Kita katakan amin. Karena Allah adalah apa yang Ia sendiri nyatakan dalam dirinya, seperti itu. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, berpribadi, dan Allah itu sangat tidak terbatas. Makanya kita mendengar kata Allah maha kuasa atau omnipotence, Allah maha tahu, Allah yaitu omniscience, dan Allah maha hadir, omnipresence ya, seperti itu. Dia Allah yang transenden atau Allah yang berdaulat, dan dia Allah yang imanen atau Allah yang kuasanya senantiasa berlaku dalam ciptaannya, seperti itu. Nama Allah dalam
kata Yunani, yaitu menggunakan kata kurios, atau tuan, Tuhan, atau pemilik, ya seperti itu. Dan sekarang banyak fenomena terjadi tentang persoalan kata Yahweh dan Allah, panggilan Yahweh dan panggilan Allah, ya. Nama Allah dikenal dengan panggilan Yahweh. Itu soal terjemahan Ibrani yang memang pada zaman Israel dulu nama yang sakral dan suci dan memang tidak sembarangan untuk dibicarakan. Dan itu terdapat dalam ke-10 firman yang diberikan kepada Musa pada saat itu. Jangan menyebut nama Tuhan atau nama Allah dengan sembarangan. Namun konteks yang dimaksud itu dalam Imamat 19 ayat 12. Konteks yang dimaksud itu jangan bersumpah dusta pakai nama Tuhan. Itu konteksnya. Kata Allah ini panggilan kalimat. Ada yang mengatakan itu kan dari Timur Tengah atau bagaimana, ya seperti itu. Tetapi ini memang kata Allah adalah panggilan atau kalimat untuk manusia memanggil Tuhan pada saat itu. Artinya bukan persoalan nama, tetapi lebih merujuk kepada suatu pribadi. Siapa? Ya seperti itu. Artinya pribadi Tuhan. Dan saya katakan tadi, Allah itu berdaulat. Berarti Allah bisa memakai budaya dan bahasa, ya, untuk memanggil nama Tuhan. Seperti di suku ini memanggil nama Pue, Yesus, ya, atau Pue itu panggilan Tuhan. Tetapi yang kami beritakan bahwa bagaimana mereka mengenal pribadi Tuhan, bukan nama atau sekedar nama, tapi merujuk pada suatu pribadi yang patut disembah, yaitu Yesus Kristus, ya seperti itu. Artinya nama Allah atau bentuk bahasa yang lain itu bukan merujuk pada dewa-dewi atau setan, tetapi kepada pribadi Tuhan. Mungkin itu kejelasan yang sangat jelas. Apakah Yahweh salah? Saya katakan tidak. Dan apakah Allah itu salah? Atau kalimat Allah itu salah? Saya katakan juga tidak, ya. Jadi siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah kita tidak beritakan Tuhan Yesus Kristus atau Injil. Itu yang salah. Nama yang dikaruniakan di atas segala nama dalam Filipi 2 ayat 9, ya. Kita melihat juga dalam Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, ya. Apalagi salahnya? Tidak ada yang salah. Yang salah kalau kita gereja Tuhan sesama tubuh Kristus itu tidak mau bersatu, itu yang salah. Melainkan terpecah-pecah. Banyak fenomena dan fakta terjadi zaman-zaman ini. Terpecah-pecah. Baik dalam bentuk organisasi atau apapun. Tapi itu bukan suatu hal yang penting. Ya, gereja zaman ini, sesama anggota Kristus, harus bersatu beritakan Injil. Ini yang benar. Artinya, nama Allah dikenal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Injil Kristus kita beritakan sampai ke ujung bumi. Artinya, baik di kota, di desa, dan sampai ke suku pedalaman. Kiranya bahan firman ini dapat memberkati kita semua dan kita lebih memahami secara sederhana dan singkat. Tidak sulit, tetapi bagaimana kita manusia, orang yang percaya kepada Tuhan dengan iman, memiliki suatu pribadi atau pribadi Tuhan yang sangat luar biasa. Dan bagi mereka yang masih belum mengenal Tuhan, bagaimana kita membawa mereka untuk mengenal pribadi Yesus Kristus, baik itu Tuhan atau kalimat Allah, ya seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.